Ibu kira nanti orang tua akan ampuni kita di akhirat? Enggak, dia juga butuh pahala. Lalu dia bisa tuntut dari anaknya, dia akan tuntut. Ibu kira kondisi hari kiamat kondisi yang ringan, berat. Semua orang butuh pahala. Semua orang kalau bisa melemparkan maksiatnya kepada orang lain. Dia berkata, ya Allah, kalau boleh saya menebus diri saya, biar istri saya masuk neraka, anak saya masuk neraka, kakak saya masuk neraka, adik saya masuk neraka, semua manusia masuk neraka, yang penting saya selamat. Ini gambaran mengerikan hari tersebut. Sampai dikatakan orang kehilangan akal sehat. Di dunia seorang ibu rela mati demi anaknya, itu tidak. Di dunia seorang ayah rela mati untuk anaknya, seorang anak rela mati untuk bapak dan ibunya. Hari kiamat beda. Kalau dia bisa nuntut, dia akan nuntut. Siapa yang mau dibakar di neraka jahanam? Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Akhirnya manusia datang semua ke Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi menceritakan, aku pun sujud di bawah arsy Allah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, maka aku pun puji Allah dengan pujian-pujian la uhsinahal an. Aku muji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum bisa puji Allah dengan pujian tersebut. Artinya Allah bukakan ilmu baru bagi Nabi tentang keagungan-keagungan Allah yang baru Nabi bisa ucapkan nanti. Sekarang Nabi belum bisa. Jadi pujian yang Nabi sampaikan sekarang kepada Allah belum mencapai hakikat yang sesungguhnya. Masih banyak keagungan Allah yang belum Allah ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata di dunia ini, la uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu meliputi seluruh pujian untukmu ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsi. Kau yang lebih tahu bagaimana cara memuji dirimu sendiri. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti di hari kiamat aku puji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan bagiku, la uhsinuhal an. Sekarang saya belum bisa. Nabi sujud lama, muji Allah sampai Allah izinkan. Allah berkata, ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat kepala dari sujudmu. Subhanallah, Rasulullah sujud untuk kita semua. Angkat kepalamu, wasal tu'tah. Mintalah kau akan diberikan. Ya. Washfa' tu syaffa'. Berilah syafaat, maka akan diberi syafaat. Maka Allah pun datang. Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah di padang mahsyar dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah persidangan. Ini hari yang ibaratnya gini, ibaratnya seorang mau disidang, ada ruang persidangan, tunggu di luar, matahari terik, hakimnya nggak datang-datang. Nunggu kepanasan, hakim yang datang-datang. Gelisah bagaimana? Seperti itu kira-kira ya, gambaran sederhananya. Orang-orang nunggu di bawah padang mahsyar, jarak matahari 1 mil. Allah nggak datang-datang mulai persidangan, sehingga mereka minta syafaat kepada Nabi agar Allah datang li faslil qada untuk mulai persidangan. Maka di antara peristiwa yang terjadi setelah itu adalah peristiwa persidangan. Tentunya tidak semua orang menderita di bawah di bawah terik matahari. Ada orang-orang yang Allah pilih sehingga mereka dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak begitu terik tatkala di padang mahsyar. Baik. Persidangan, Allah datang mulai persidangan. Semua orang yang berkasus akan disidang pada hari tersebut. Seorang di dunia punya kasus dengan temannya, belum maaf-maafan, belum selesai, maka akan disidang pada hari tersebut. Makanya Nabi berkata, ya, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya di dunia ini, terkait hartanya, terkait harga dirinya, terkait apapun, maka mintalah dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat kelak. Jadi kalau ada masalah, minta dihalalkan. Kalau enggak, kita akan disidang. Semuanya disidang pada hari kiamat kelak. Yang semuanya masalah harta, masalah darah, masalah harga diri, orang berkhianat, tidak amanah, semuanya akan disidang. Yang pertama di sidang, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama disidang oleh Allah urusan darah. Siapa yang pernah bunuh ini? Siapa yang pernah meracuni si fulan? Siapa yang pernah memukuli si fulan? Sampai orang yang terbunuh, maka dia datang sambil megang kepalanya, dia berjalan tanpa kepala. Kemudian dia memegang orang yang bunuhnya, dia berhadapan di hadapan Allah, dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Rabbku, dia pernah bunuh saya di dunia, sambil kepalanya berbicara. Dia telah membunuh saya. Hadir di hadapan Allah sidang. Maka ini adalah hari yang sangat mengerikan. Karenanya ibu-ibu, pastikan ibu-ibu sebelum meninggal jangan punya masalah sama orang. Orang jauh maupun orang dekat. Jangan punya masalah sama orang tua. Jangan punya masalah sama kakak adik. Dan jangan punya masalah sama suami. Ibu-ibu kira nanti orang tua akan ampuni kita di akhirat? Enggak, dia juga butuh pahala. Kalau dia bisa tuntut dari anaknya, dia akan tuntut.
Ibu kira kondisi hari kiamat kondisi yang ringan, berat. Semua orang butuh pahala. Semua orang kalau bisa melemparkan maksiatnya kepada orang lain. Ya. Mengerikan ya. Sampai Allah mengatakan yawaddul mujrimu law yauma idzin. Pada hari tersebut seorang yang mujrim pelaku dosa berangan-angan untuk menebus dirinya dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabatnya, yang penting saya selamat. Law yaftadi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah, berangan-angan orang mujrim pendosa pada hari kiamat tersebut agar dia selamat dari neraka. Dia berkata, ya Allah, kalau boleh saya menebus diri saya, biar istri saya masuk neraka, anak saya masuk neraka, kakak saya masuk neraka, adik saya masuk neraka, semua manusia masuk neraka, yang penting saya selamat. Ini gambaran mengerikan hari tersebut. Sampai dikatakan orang kehilangan akal sehat. Di dunia seorang ibu rela mati demi anaknya, itu tidak. Di dunia seorang ayah rela mati untuk anaknya, seorang anak rela mati untuk bapak dan ibunya. Hari kiamat beda. Kalau dia bisa nuntut, dia akan nuntut. Siapa yang mau dibakar di neraka jahanam? Sampai Allah gambarkan orang kalau sudah mujrim, dia pingin semua orang masuk neraka, yang penting dia selamat. Jadi jangan punya masalah sama orang. Orang jauh maupun orang dekat, hati-hati masalah uang, hati-hati masalah amanah, hati-hati masalah. Yang bikin masalah. Gibah dia, merendahkan dia, ini semua akan disidang, semua tercatat. Satu kalimat dicatat oleh malaikat. Ya. Hati-hati ibu, jangan zalimi suami. Adakah wanita menzalimi suami? Ibu-ibu, saya tanya. Adakah wanita menzalimi suami? Kok jawabnya ragu-ragu, kayak kurang. Apa artinya zalim? Zalim itu tidak menunaikan hak orang, itu namanya zalim. Ada kita bos, ada anak buah kerja, gajinya nggak kita kasih, namanya kita zalim sama dia. Pegawai zalim sama kita, sudah kita gaji dia nggak kerja, dia zalim sama kita. Zalim itu artinya hak orang kita tahan. Apakah ibu yakin semua hak suami sudah ibu tunaikan? Ibu-ibu, saya tanya. Nenek-nenek, saya tanya. Qadarullah, saat suami sudah meninggal, ya sudah. Tunggu hari kiamat nanti. Yang suaminya masih hidup, coba angkat tangan. Yang suaminya masih hidup. Jangan kurang ajar sama suaminya. Jangan harap suami saya pemaaf. Di dunia aja pemaaf. Di akhirat dia mau dapat bidadari, nggak ada maaf-maafan ya. Nggak ada. Jangan harap. Selesaikan di dunia. Yang sidang siapa? Allah. Maka hari tersebut hari yang sangat mengerikan ketika seorang mendolimi banyak orang. Pejabat-pejabat yang kurang ajar, yang korupsi harta rakyat, hari itu menderita. Dia harus disidang melawan mungkin ratusan ribu orang, jutaan orang yang dia zalimi. Yang buat keputusan-keputusan mendolimi masyarakat, dia akan terhina pada hari tersebut. Kalau dia baik, dia akan mulia. Kalau dia zalim, beda zalimi satu orang, beda dengan zalimi 1 juta orang. Allah akan sidang. Makanya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Perkataannya ini, dia seorang pejabat khalifah, tinggal di Madinah. Kekuasaan Islam ketika itu berkembang sampai di Irak, luas dari Madinah sampai Persia ditaklukkan di Irak, akhirnya Islam luas dan ibu kota Islam di Madinah, Daulah Islamiyah. Khalifahnya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Law atharat baghlatan fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi laha al-ardha ya Umar." Seandainya ada begol berjalan di negeri Irak, kemudian di jalannya kaum muslimin, jalan umum, tiba-tiba dia tersungkur karena ada lubang-lubang, aku yakin Allah akan tanya kepadaku, dan aku di Madinah, Umar di Madinah. Allah akan bertanya, wahai Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan? Kok ada seekor begol yang tersungkur? Bagaimana Umar tahu bahwasanya urusan di akhirat repot? Di bawah dia banyak manusia yang harus dia ditanya tentang mereka, rakyat. Maka persidangan. Maka usahakan meninggal jangan punya masalah sama orang jauh maupun orang dekat. Baik, setelah sidang selesai, ada proses, satu diambil pahalanya, ada yang lempar dosanya, proses. Setelah itu kemudian sebelumnya mengatakan adalah pemberian catatan amal. Ini urutan. Peristiwa semua ada, tapi urutan ada ijtihad di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hisab dulu baru pemberian catatan amal. Ada yang mengatakan logika menunjukkan pemberian catatan amal baru kemudian apa? Hisab ya. Di padang mahsyar juga ada namanya telaga Nabi, tapi di mana terjadinya telaga Nabi, manusia melihat telaga Nabi, maka khilaf juga di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan manusia datang ke telaga Nabi sebelum Allah datang. Karena disitulah puncak-puncak kehausan. Kaum mukminin haus, tiba-tiba Nabi menunggu di telaganya.
Orang-orang beriman silakan minum dari telaga Nabi, sehingga meskipun matahari terik, mereka nyaman karena mereka tidak haus. Ada yang mengatakan itu di padang mahsyar sebelum datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya setelah persidangan diberikan catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima tangan kiri. Setelah catatan amal maka baru hisab. Ya. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Kau sendiri sudah tahu ya. Kitab catatan amal tersebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perkara pun kecil maupun besar kecuali tercatat. Tidak ada yang lolos dari catatan. Sampai-sampai Imam Ahmad diriwayatkan ketika dia sakit, kemudian dia mulai mengeluh kesakitan dan dia tidak mengapa orang, aduh, yang penting bukan mengeluh kepada Allah, jadi sekedar saya sedang sakit. Kalau orang tanya kamu sakit, kita bisa bilang saya sedang sakit, boleh atau tidak? Boleh. Sakit enggak? Iya, lagi sakit. Tapi Imam Ahmad itu sampai ada yang tegur Imam Ahmad, malaikat mencatat semuanya. Akhirnya Imam Ahmad ketika sakit dia tidak mengeluarkan suara aduh-aduh lagi, enggak. Takut dicatat apa? Malaikat. Kita mana pernah pikir situ, mau ngomong, mau ngomel, mau komentar, jelek-jelekin orang. Buka aja Facebook, lihat komentar manusia. Wah, deh. Mau nuduh macam-macam, mau terserah orang sedang bicara, mau rendahkan orang, mau ini, mau apa, terserah bicara, seakan-akan nggak ada malaikat yang catat. Ini amal soleh kita aja nggak jelas, ini mulai bikin masalah ya. Semua tercatat. Allah buka, Iqra kitabak, bacalah. Kau lebih tahu, nggak ada yang disembunyikan. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang berkata, kitab apa ini? Kok nggak ada yang terluputkan? Besar maupun kecil semua hadir. Wa wajadu ma amilu hadira, maka mereka dapati semua perbuatan mereka hadir ketika itu. Entah bagaimana cara Allah menampakkan. Semua tercatat. Filenya ada semua. Meskipun filenya sudah kita delete di dunia. Sudah jejak rekam digital sudah hilang, tetap ada. Meskipun filenya sudah dibakar, tetap ada. Tidak akan hilang dari catatan mereka. Maka dihisaplah manusia, ada yang dihisap dengan, ada yang tidak dihisap, orang-orang yang mulia. Siapa mereka yang tidak dihisap? Was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang paling terdepan dalam kebaikan, mereka tidak dihisap oleh Allah. Paling cepat sedekah, paling semangat salat berjamaah, paling semangat berbakti kepada kedua orang tua, ya. Paling semangat pergi ke masjid, ya. Paling semangat sosial membantu sesamanya, paling mudah memaafkan. Semua ini dia paling terdepan dalam segala kebaikan. Ini masuk surga tanpa hisab. Yang tidak demikian dihisab dulu. Semakin banyak kekayaan, semakin banyak aset, hisabnya semakin apa? Panjang. Kata Nabi SAW, yadkhulu al-jannata fuqara'u ummati qabla al-aghniya bi 500 am. Kata Nabi SAW, orang-orang miskin masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Banyak orang mengatakan kenapa orang-orang miskin duluan masuk surga daripada orang kaya? Karena orang kaya dihisab dulu. Dihisabnya lama. Kenapa bisa sampai 500 tahun? Karena terlalu detail. Ini. Jadi yang ibu-ibu yang punya tas semakin banyak, semakin panjang hisabnya. Ya enggak ibu-ibu? Yang enggak punya tas enggak dihisab. Yang tas semakin banyak apa? Hisabnya. Banyak. Ya, sepatu juga ya. Sepatu pengalaman ini, Ustaz. Yang paling banyak sepatunya juga paling banyak apa? Hisabnya. Yang paling sering ke mall, yang paling banyak apa? Hisabnya. Yang paling suka lihat Instagram juga paling banyak apa? Hisabnya. Benar. Yang dihisab banyak. Apa yang dihisab? Segala kenikmatan dihisab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kalian akan ditanya atas semua kenikmatan. Dari mana kau dapatkan? Pertanyaan dua. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau gunakan? Semua kenikmatan demikian. Kalau Allah bertanya, ibu dari mana tasnya? Gratis, ya Allah, dari suami tersayang. Benar? Enggak, saya paksa-paksa dia beli, ya repot. Beda. Kemana kau gunakan? Ya buat pengajian, Masya Allah, keren. Kenapa mahal-mahal? Aduh, repot ibu. Saya bukan bilang tidak boleh beli tas, boleh. Tapi yang wajar-wajar. Yang penting ibu beli apa saja, siap dihisap. Saya pernah minta beli sesuatu. Abi belikan ini. Saya bilang siap dihisap. Kata dia Abi tuh, ya udah nggak usah lah. Alhamdulillah.
Nggak jadi. Siap dihisap silakan. Jadi semakin banyak tas, semakin banyak dihisap. Semakin banyak sepatu, semakin banyak dihisap. Dan itulah nikmat, segala nikmat. Semakin banyak mobil, semakin banyak dihisap. Semakin banyak uang, semakin banyak dihisap. Pertanyaan cuma dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau gunakan. Itu aja. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, silakan, Allah tidak larang. Mahal pun kalau itu ada manfaatnya, pilih, nggak ada masalah. Siap dijawab kalau Allah tanya. Apalagi yang dihisap? Dihisap adalah tentang inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua penglihatan, pendengaran dan hati akan ditanya oleh Allah. Semua yang ibu lihat dihisap, ditanya, lihat apa aja bu? Film Korea, wah sudah selesai. Bayangan terbang, selesai. Berseri-seri. Berita-berita artis, yang dilihat, semua dicatat. Apakah Allah, malaikat catat, akan ditanya. Waktu habis untuk nonton yang tidak-tidak, ditanya. Pendengaran ditanya, dengar apa aja? Dengar gibah, namimah, musik-musik, ditanya. Dengar dangdutan, kan ditanya. Nah boleh, ini nikmat ini tidak boleh kita gunakan sembarang. Kalau kita sudah gunakan sembarang, segera istighfar. Ibu-ibu, hati ditanya, nggak boleh mikir sembarang, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Tapi di antara hal yang menarik, meskipun ada khilaf dengan para ulama tentang hukum catur. Para ulama bahas apa hukum catur? Sebenarnya mengatakan hukumnya haram, catur. Kemudian dibahas kenapa haram? Sebenarnya mengatakan kenapa haram? Karena orang yang main catur tidak tahu terima kasih atas nikmat akal yang Allah berikan kepadanya. Akalnya dia gunakan untuk mikir yang tidak ada manfaatnya. Main catur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apa faedahnya? Emang kalau jago catur kemudian jago berstrategi di luar? Enggak. Terkadang orang jago catur di rumah nggak bisa ngatur rumah tangga. Terkadang, tidak semua tentunya. Tapi maksudnya itu mikir yang tidak ada faedahnya. Ibu-ibu habiskan waktu nonton, air mata keluar, kenapa? Ternyata dalam film perempuannya dicerai sama suaminya. Bukan menangis karena Allah, menangis karena orang Korea. Allahu Akbar. Air mata kalau nangis karena Allah pahalanya luar biasa. Nangis karena nonton film. Udahlah, kurangi ibu-ibu. Apalagi yang rambutnya sudah beruban, udah kurangi lagi. Karena semua penglihatan, pendengaran, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ditanya oleh Allah akan dihisap adalah hak-hak orang yang mengelilingi kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian lihat pemegang tanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sungguhnya wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang di dalam rumah tersebut. Dia akan tanya tentang bagaimana ngurus anak-anak, bagaimana sikapnya terhadap pembantu, bagaimana hak suami sudah ditunaikan. Semua hak di sekitar kita, kita akan ditanya. Ibu akan ditanya, gimana suami? Haknya sudah ditunaikan belum? Ditanya, ibu tahu sendirilah. Sudahkah taat kepada suami? Sudahkah lembut kepada suami? Sudahkah kalau suami minta jatah diturutin? Ini semua hak suami. Sudahkah kalau keluar rumah minta izin sama suami? Maka itu semua akan ditanya. Hati-hati ibu-ibu. Kata Nabi SAW, la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidak mungkin seorang wanita menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Betapa banyak wanita masuk neraka gara-gara tidak menunaikan hak suaminya. Anak-anak sudah dididik dengan baik atau tidak? Dan sampai ibu sibuk main HP, anak-anak tidak ditanya bagaimana pendidikannya, tidak diajarin sholat, tidak dinasehati, dibiarkan main saja, dipikirkan dunia saja, tidak dipikirkan akhirat. Betapa banyak ibu sekarang mikir dunia anak-anak. Anak juga sukses itu, agamanya tidak dipikirkan. Sampai sebagian orang ibu, sebagian ibu mungkin anaknya tidur kemalaman, subuh jangan dibangunkan, biar aja dia tidur. Nanti sholat sekolahnya nanti tidak fokus. Jadi mending tidak sholat subuh agar dunia bisa berhasil. Tapi kayak gitu sebagian orang. Oleh karenanya banyak yang mau dihisap. Setiap perkataan, perbuatan, statement, ketikan, tontonan, pendengaran, hati, pikiran, semuanya dihisap. Maka siap-siap untuk dihisap.